yang tamu-tamunya dia tuh knowledge-knowledge gitu, Cin. Kita kan cerita hidup, bukan knowledge. Kalau podcast yang knowledge-knowledge gitu mah orang kali ngundangnya lu doang, say. Kayak lu kemarin diajak ke podcastnya siapa tuh? Siapa tuh anak-anak Kumpul muda? leaders, Nah, kumpul leaders, kumpul leaders. nama podcastnya aja kumpul leaders. Ya udah pasti Iwat lah yang dicolek. Kalau gue kan kumpul enong-enong gitu. Wandu-wandu gitu kan. Kapster-kapster, balon-balon gitu. Gue. Aku kan sekarang juga punya podcast. Benar. Iya, terus aku bilang, aku tahu, kan aku suka like, aku suka Heeh, komentar kan. Dia bilang gini, oh heeh. iya 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 iya, cuman satu yang kamu like. Dalam hati gue gini, gila ini laki, follower lu hampir 1 M, gue nge-like konten lu cuman satu aja lu tahu, menggila ini laki-laki kebanyakan kreatif deh lu, say. Kurang-kurangnya gak otot. Sensi Terlalu banget tajam, deh. terlalu tajam, terlalu tajam. Kebanyakan kreatin terlalu tajam. Hitung-hitungan banget sih timbang gue nge-like cuman satu doang. Oh, terus gue nggak mau kalah dong. Jadi ternyata orang-orang yang suka ke Jepang, orang ada tapi ya gue mah belum pernah. Ada satu Udah, restoran. udah tahu, Wet. Kalau lu kumpul sama geng lu itu udah pasti di tempat-tempat orang ada kumpul. Lu tuh nggak mungkin kayak gue ayam Nggak, berkah gitu nggak, nggak nggak, 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 nggak mungkin. gitu. Itu restorannya Luna. Dave Iwat siaran pagi. Senang sekali saya Dave Hendrik menyapa teman-teman yang ada di TikTok. Jangan lupa di tap-tap supaya semakin banyak teman-teman yang menikmati siaran pagi kita. Also, pasukan orange, hati orange-nya di atas, join our fan clubs. Coba absen dulu pagi hari siapa yang sudah ada di sini. Ya, nah pagi hari ini saya sudah menyiapkan tea. Yes, di mug. Happy days. Also, check out my avocado. So pretty, isn't it? Yuk kita nikmati sarapan sambil saya menyapa teman-teman sebelum uh, um, uh, uh, aduh, ntar ya saya berdoa dulu. Oke. Tuh, kalau alpukat udah matang begini, udah nggak perlu topping, udah nggak perlu dressing, you can just eat it as it is. Hmm, pematang siantar, selamat pagi. Hmm, yang bilang belum kebagian mugnya, mug batch 2 udah selesai, lagi di proses kirim. Nanti kita buka PO lagi ya. Nanti kita umumkan di grup WhatsApp. Sama Piyama. Piyama tuh masih ada sisa 27. Tadi aku diinfo sama tim duet. Masih ada sisa 27 kok. Kalau ada yang bilang, aduh aku nggak kebagian. Kemarin baru kita drop lagi tuh ada stok 100. Sekarang sisa 27. So get it fast. Maya bilang mak aku udah nyampe. Ya. Nanti marknya kita bikin lagi. Teman-teman yang udah beli gantian sama yang lain ya. Hmm, hmm, Iwat pinch me. Hai Rosie dari Surabaya. Hai Salman. Hmm. Oh, this is so nice. Manis, buttery, it's velvety. So yummy, you know. Duh, anak olahraga tuh beda ya, energinya tuh ya. Kalau olahraga jam 6.30 tuh jam segini tuh berpendar, berpendar kelelahannya. Nggak jadi olahraga. Jam 4.30 olahraga, 5.30. Selamat pagi Silly Girl, selamat pagi Glenda, selamat pagi teman-teman semuanya. Reni, Kak Merdar cantik, Lila, good morning Lila, selamat pagi Indra, hai Mary, Dayu yang ada di Bali, halo, hai Roses, Nunu, Momian, istrinya Mas Ayu, Cinta ya.
ya Osi, Alice di Bandung, hai. Kue ngopo, lambemu ngopo? Hah? Jebar jeber, iso-iso wis jebar jeber. Bengesmu ki ngopo? Oh ganti, dia orang Jawa sekarang guys. Ganti karakter. Udah selesai nih kayaknya nih. Season Cinta dan Wiki itu udah selesai ya. Selesai ya. Selesai nih ya. Heeh. Dan ya, dan ya. Dan Udah tamat, udah tamat. udah tamat. Udah Jahat tamat deh, ya. jahat deh ada yang DM gue gini. Heeh. Mau nanya, Heeh. dapat berapa sih afiliator Netflix? Beberapa hari bahas Netflix. Gue gini, judes banget sih, Nek. Gue tuh bahas sesuatu bukan karena afiliator, karena gue senang aja, Bo. Kenapa sih? Why people Padahal dia are... bertanya, dia padahal bertanya dengan nada apa ya? Dengan nada Dering. lemah lembut. Kalau nada dering kan gue tinggi, kayak Oh, gitu. dia dengan nada sambung pribadi, NSP. Iya, NSP bener ya. Lagunya apa tuh kira-kira tuh? Hah? Charlie Van Houten. Wali dong. Charlie Van Houten tuh Wali bukan sih? Lupa gue, Charlie Van Houten tuh siapa, yang mana sih lagunya? Yang Eh, sama ah, kemarin ada yang DM gue gini. Ya memang sih itu bahasa teks ya. Jadi gue eh, eh, nggak tahu emosi di belakangnya gitu ya. eh, Dan eh. gue setuju gitu ya bahwa kadang-kadang bahasa teks itu Kok nggak bisa? Nah udah, save, dah, nggak burem, udah dilap. gue setuju kalau bahasa teks tuh kadang-kadang suka salah interpretasi. Bener nggak? Betul. Ya, terus ada yang DM gue gini, kan gue nge-repost story-nya Glenda, terus dia DM, tapi dia udah minta maaf. Dia DM ke gue gini, kenapa sih yang di-repost itu dipilih dia lagi, seolah-olah mempromosikan akun pribadi orang tersebut. Banyak yang lain. Terus gue gini, sayang, coba dilihat story aku. Nggak cuman story-nya Glenda loh yang aku repost. Aku bilang gitu. Coba dilihat dulu. Ya sayang ya. Gua kan kalau teks pakai emot-emot ya. Terus dia gini, oh sorry kak, maaf. Saya pikir hanya memilih. Mungkin dia, Sayang. mungkin dia sebenarnya keselnya sama gue. Kalau gue iya, gue pilih-pilih. Kalau gue iya. Kalau gue mah gue pilih-pilih. Gue cuman pilih yang kontennya tuh gambarnya nggak burem, perspektifnya nggak distorsi, lurus. Mungkin dia ketuker lagi antara Dave sama Iwet. Dia nggak bisa membedakan mana Dave mana Iwet. Ya, mungkin loh ini mah mungkin, ya. Ya. Kalau gue mah gue pilih, ya. Jadi bukan Dave. Yang pilih-pilih bukan Dave, ya. Yang pilih-pilih tuh Iwet. Yang botak yang pilih-pilih. Nah, ya. Hmm. Tapi itu adalah diskusi yang valid ya, bahwasannya dalam bahasa teks kita tuh harus berhati-hati karena emosi kita Betul. kadang-kadang nggak nyampe ya. Benar. Ada yang nanya mesin kopi aku tuh apa? Mesin kopi aku. Mau lihat ya? Nih mesin kopi aku. Kelihatan nggak nih? Nggak ya, nggak kelihatan. Nanti deh kita bikinin konten ya, affiliate ya. Jadi pada bisa beli ya, sama Frotter ya. Jadi bisa beli ya, bisa ya, gitu. Gila affiliate, apa-apanya affiliate. Iya. Dikit-dikit cara lihat GMV, ya kan? Apa tuh GMV Kak? GMV apa tuh? Nggak tahu. Pokoknya lagi istilahnya denger aja dari teman-teman gue GMV. Oh, kalau affiliate tuh GMV gitu. GMV. Oh iya benar. Cita-cita hidup sederhana, pengen jadi Reisuka Ari. Bener. Resuka Ari itu siapa? Huh? Ya, lo nggak tahu Reisuka Ari? Enggak, yang mana sih Resiko Ari? Ya ampun botak, lu tuh bener-bener deso. Siapa Resuka Ari? Nanti lu research sendiri deh. Oke.
GMV, gross market value, cenah. Tuh, ya. Gross market value. Tapi ini kan sebenarnya yang kita pelajari loh dari Ratu-Ratu Queens the series dan juga filmnya, Apa tuh? mengenai masalah mencari uang ya. Mm-mm. Selama lo mau dan selama lo memang berusaha, uang itu bisa didapat loh sebenarnya. Bener nggak? Ya. Cuma ada apa? Ada apa? Ada yang salah? Nggak kekencangan. Kekencangan. Oh, kekencangan. Lagi dikecilin. Iya. Selama kita mau, selama kita berusaha, uang itu bisa didapat. Menjadi affiliator juga bisa. Bener nggak? Iya. Tuh, gitu. Jadi, ada yang bilang ini, Queen mulu yang dibahas, bahas yang lain dong, gitu katanya. Oke, kalau misalnya memang itu yang dimau, ya, nggak masalah. Nanti kita bahas yang lain. Banyak yang ingin gue bahas. Kemarin lo dapat salam. Dapat salam dari Aji. Santoso Putra. Aji Handoko, sampai gue hampir ketuker. Aji Handoko. Kompas. Suaminya Dewi. Bener, suaminya Dewi. Kemarin gue makan siang sama Aji. My love. My love. Lucu deh Aji itu. Gue tuh sama Aji kan kurang sering berinteraksi di DM apa gitu tuh jarang gitu ya. Paling cuman kayak love story gitu, nggak yang sampai ngobrol gitu. Tapi ada momen-momen itu dia gini, Masku gitu ya, dia nanti WhatsApp gitu. Kamu minggu depan ada jadwal kosong nggak? Ketemu yuk ngobrol gitu. Terus ngobrol gue berdua sama dia. Iya lucu ya. Ngobrol aja ngalor ngidul. Ngobrol soal hidup, ngalor ngidul gitu. Dia cerita ini, cerita kerjaan, cerita Dewi, cerita anak-anaknya, cerita mimpi-mimpinya dia. Lucu loh, I found it cute, you know. Emang Haji tuh Dan cute. nggak yang, iya ya, dia tuh cute ya. Cute. Ya. Sayangnya dia cuman cute sama lo, sama gue dia standar. Mulai. Gampang sirik. Anaknya gitu. Dia muji lo kemarin. Nah sekarang gue suka nih sama Aji. Gimana katanya? Lo emang najis, emang bener-bener lo tuh ya. Lu tuh emang cetek banget seada-adanya. Lu kayak kolam anak-anak, tau lu, cetek. Lalu gue bilang, gue tuh isi kepala gue tuh kayak mak kita, Bo, cetek. Iya, bener. Lu tuh kayak kolam ikan sapu-sapu, cetek. Bener. Ya. Dia bilang gini, Kak Dave itu tuh bener-bener ekstra ya, dia bilang gitu. Dia tuh perhatiin podcast kita duet. Terus dia bilang gini, let me guess, itu pasti yang nyiapin baju Kak Dave ya? Iya. Terus dia bilang gini, let me guess, itu konsep kepang-kepang rambut segala tuh pasti Kak Dave ya? Iya. Oh genit najis. Apakah ini disebut sebagai flirting? Enggak, najis. Itu disebut sebagai NAJIS. Tahu lu? NAJIS, tahu lu? Ya. Kalau bahasa lu NAJOANG. Najong. Nah, itu dia. Terus abis itu dia bilang apa lagi ya? Dia tuh sebenarnya acting ya kalau bodoh-bodoh gitu ya. Menurut aku Mas Dev tuh pinter loh, gitu dia bilang. Ih gila loh. Kadar level sayang gua sama Aji itu baru naik beberapa tingkat loh bro. Cuman Aji yang bisa melihat gue secara transparan. Geli, amit-amit ya Bang Bayi. Ya, he read you like an open book. Ih. Sementara yang lain read me like an open PO, hanya Aji yang read me like an open book. Anjir, open PO. Najis emang lo bener-bener. Dari kemarin ada beberapa kalimat-kalimat dia yang menurut gue bagus dari hasil obrolan itu. Berkreasi dengan penuh tanggung jawab. Berkreasi dengan penuh tanggung jawab. Wow. That's very deep. Dia tuh kan masuk kategori anak kreatif dong ya. Of course.
Iya kan, dia kan kreatif director ya Kompas, sepatu Kompas ya, bukan harian Kompas. Terus dia berhasil menciptakan berbagai macam sepatu-sepatu tuh yang disukai sama orang banyak, bener nggak? Ya, terus dia bilang gini, aku tuh tapi nggak bisa terlalu sering berkreasi, dia bilang gitu. Jadi ya namanya seniman ya Nek, seniman kan harus ininya dulu keisi baru dia bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus dia bilang, karena aku tuh ingin berkreasi dengan penuh tanggung jawab. Ya, I know that creativity, the sky is the limit. Tapi ketika lu tidak punya tanggung jawab, maka kreasi lu itu akan kosong. Aduh, kita berkreasi itu harus bertanggung jawab agar kreasi kita tuh tidak kosong. Ya, bener nggak? Setuju nggak lo? Apa tanggapan lo tentang kalimat tersebut? KitKat, biar terjadi konversasi ya. KitKat, apa pendapat lo? Kreasi bertanggung jawab. Oke, nah ini mungkin tepat nih gue ngobrol sama lo sebagai pelaku industri digital. Bener. Ya. Pelaku industri kreatif dong. Kalau digital tuh cuma sempit. Oh iya, pelaku industri kreatif yang merajai dan takut banget. Views tuh cuma 20.000 Kak, 50.000, bisa 100.000 kalau Marisa Anita sama Della Walatas, lainnya enggak Kak. Iya. Yang mungkin punya perhatian khusus pada dunia digital. Ya, bisa. Iya. Tunggu sebelum nyampe ke situ. Kita masih belum pede ya bilang kalau kita podcaster ya. Orang podcast kita baru 20 orang. 20. Iya, 30.000, 50.000, ya, 190.000 gitu ya. Iya. Tapi kita ikut tampil tuh di acaranya Endgame-nya Mas Gita Wirjawan, Pak Gita Wirjawan. Kan kita Mas podcast. Gita, akrab banget Mas Gita. Mas Gita dia kata, Gita surga berbunyi. Bapak ya? Bapak. Gimana kalau lo manggil Bapak tuh biasanya, Bapak. dia tuh Dave tuh kalau manggil orang bapak gitu udah langsung dileot gitu, Bapak begini. Geli banget, najis. Udah gue bilang, gue tuh nggak bisa flirting. Kalau gue flirting jatuhnya tuh jijai. Iya emang. Kayak gitu. Ini najis, aneh, amit-amit. Oke, terus iya. Endgame Town Hall ya, Endgame Town Hall. Itu kan kita dihitung sebagai podcaster kali, makanya kita diajak ke situ, say. Sorry, lo bisa ditasbihkan sebagai podcaster kalau lo jadi bintang tamunya, kita hostnya. Oh, kita bukan podcaster. Kita apanya dong, Nek? Kita hostnya. Oh, ya lu mindah, say. Tahun ini kita nge-host, besok-besok kita jadi host aja, Nek. Kenapa gitu? Ya, kita jadi host kan berarti kita valid tuh. Kalau kita sebagai host siaran pagi, makanya kita diminta nge-host Endgame. Bener. Oke, terus anyway, tadi kan berkarya dengan bertanggung jawab gitu ya. Betul. Karena kalau tidak bertanggung jawab, karya kita tuh kosong. Nah, lu kan punya perhatian khusus pada dunia digital. My point adalah, gue tuh sangat setuju, Wet, dengan apa yang disampaikan oleh Aji. Seperti yang teman-teman tahu, gue ini kan seniman ya. Kalau gue lagi tidak penuh, gue sedang tidak, hati gue tidak penuh, gue tuh nggak bisa berkarya, Wet. Misalnya, apa sih kepenuhan hati? Misalnya, gue mengisi hati gue dengan bahagia, cukup istirahat. Gue mengisinya dengan baca, nonton, ngobrol, pergi, berinteraksi, memperkaya hasanah dan pengalaman hidup serta warna. Itu kan memperkaya isi hati ya. Nggak ada karya yang bisa gue lahirkan, gitu. Nah, jadi gue butuh memperkaya itu. Itu menurut gue salah satu bentuk gue bertanggung jawab. Dan nggak bisa terburu-buru, bro. Iya, setuju.
Shik syak shock. Dok, nggak bisa terburu-buru dong. Gue lanjutin KitKat, Iya. konversasi. Butuh proses untuk bisa bertanggung jawab. Bo, dia kemarin ngasih lihat tatonya, Aji Handoko. Di sebelah sini tulisannya be here. Di sebelah sini tulisannya be now. Ya. Di sebelah sini tulisannya Be a man. sabar. Bukan. Beda dong. Ya lo, Be drop here. nih. Be here. Be now. Be a man. Tulisannya sabar. Enggak. Kalau lo enggak. Be here. Be now. Be now. Be now. Sebelah sininya lagi Binan. Pas. Binan, Bina. Kalau enggak, be here, be now, bina raga. Bina raga. Maaf. Terus? Ya, Bo. Sabar tulisan di sini ya. So be here, be now, sabar. Kok cuman gini? Itu bener loh. Iya. Itu bener banget. Gue cuman gini. Ada isinya anak ini ya. Gue gitu. Nah, kenapa tadi gue bilang lo punya perhatian khusus dalam dunia digital? Bukankah itu common knowledge ya, bahwa di dunia digital tuh kita tuh semua serba pengen buru-buru kan gitu. Misalnya gitu, kita Gue lagi kepikir, Dewi kan suka nonton kita, terus dia mulai gini. Kok bisa tahu ada tato di dada laki gue? Ngapain nih pertemuan kemarin? Ada acara buka-buka baju, say. Cenah makan siang. Iya. Kenapa flexing tato? Iya. Kok ada tilik-tilik tato? Acara naon sih? Iya, kalau ada acara, ada menu tilik-tilik tato, lu ajak-ajak gue, kek. Ada adegan-adegan sibak-sibak begitu. Aduh, pengen nasi kuningnya Dewi ya. Meni endul. Oh, beli Endo, dapur Dewi. Tadi gue mau bilang, Terus? iya gitu. Iya. Dunia digital kan kadang-kadang kita tuh kayak kita kayak hamster di atas treadmill nggak sih gitu. Tiap hari harus 3 karya, podcast harus seminggu sekali, harus ini, harus itu, harus bikin konten, harus berkreasi, harus jaga engagement. Nanti engagement turun. Ya agak sulit ya dan menantang loh sekarang untuk bisa Gue setuju. berkarya Gue dan setuju. bertanggung jawab. Gue setuju sama lo. Bagaimana tetap kita bisa bertanggung jawab di tengah-tengah gempuran engagement yang berasal dari clickbait, berasal dari apa tuh kalau sensasi, ya. Tapi gue melihat ya, Dev, gue melihat nih. Kayaknya sekarang ini udah mulai masuk ke gelombang adik-adik membuat konten dengan narasi dan pesan yang dalam. Udah masuk, Bo. Karena gini, gue ngeliat eranya clickbait, eranya bikin konten tuh misalnya marah-marah, bikin konten sensasi, itu dimiliki sama yang milenial. Tapi kalau Gen Z, they don't want that. They want a meaningful content. Erika sama Owen. Bener nggak? Erika sama Owen tuh kan kontennya tuh berisi loh. Ya, gimana Owen tuh konsisten dengan cara dia merawat lingkungan. Erika konsisten dengan dia berkesenian. Bener gak sih, Bo? Iya. Dan masih banyak lagi loh konten-konten creator adik-adik itu yang bikinnya, Goof. Goof tuh masih yang milenial ya. Lutfi. Iya. Ya. Walaupun lawak tuh menurut gue masih ada nih message yang bisa gue dapetin di sini. Iya, betul. Gue setuju. Kayaknya udah mulai lewat ya. Masanya yang cuman on the surface aja tuh udah mulai lewat. And I'm all for the trend. Yes. Gue tuh suka. Hopefully ya, finger cross.
Yes, gue mulai menikmati dan mulai melihat banyak tuh di TikTok yang video-video yang apa tuh namanya talking head ya, yang Ya, cerita tapi nggak cuman marah-marah, berbagi drama, berbagi ya, keluh kesah hidup, nggak cuman gitu, tapi dia membagi ya, misalnya dia baca buku, terus dia ceritain chapter itu, terus dia bahas, aduh kalau menurut aku bagusnya chapter ini adalah bla 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 bla, dengan potongan talking headnya kontennya dia, kita jadi tertarik, bukunya kayaknya bagus ya gitu, nggak iya, cuman pamer ya, bahwa ini buku, ini isinya, ini poin-poinnya, terus abis itu lu nggak pengen baca bukunya, true, true, udah yang cuman kalau bahasa gue tuh on the surface aja tuh udah lewat bro. iya. Nah, kalau kemarin dia tuh cerita soal ya bagaimana dia berkreasi dengan kompasnya. Hmm. Jadi dia tuh benar-benar memang selalu ada sesuatu yang dia sampaikan lewat sepatu yang dibikin sama dia. Hmm. Makanya dia menyebutnya sebagai kreasi yang bertanggung jawab tadi. So good. Dan menurut gue kreasi ini kan nggak harus melulu soal bikin sepatu, desain, konten, lukisan, lagu. Nggak loh. Kalau lo di pekerjaan lo finance, pekerjaan lo akuntan, menurut gue juga tetap harus berkreasi di situ dengan penuh tanggung jawab. Ya, kayak celetukan ya, celetukan. Ini tidak bermaksud gimana-gimana, cuman kan kadang kita gitu Iwet ya. Kalau at least gue kan orangnya tuh sangat kata-kata sekali ya. Maksudnya Uh-uh. Mm-mm. I remember words and words move me a lot gitu. Jadi Mm-mm. kalau komentar orang yang cuman sepenggal, yang mungkin dia nggak bermaksud, itu tuh it strike me gitu. Dan gue tuh suka inget gitu rasanya kayak apa. Kemarin gue lagi syuting, nggak usah dibahas syuting apa. Gue syuting acara gue di TV. Kayak banyak aja acara TV-nya bro. Gimana sih? Gue kadang suka nyesel tau nggak lo dengan kata-kata yang keluar dari mulut gue. Ya, udah ngomong. Gue tuh kemarin syuting, nggak usah disebut syutingnya apa. Terus orang gini, kan lu cuma punya satu program di TV. Eh, apa gue ketinggalan cerita nih? Lu baru punya program baru? Hah? Gimana sih? Cuma satu ya Mas ya? Emang cuma satu saya. Iya bener. Terus Ya. Itu udah terus dieman-eman banget ya. iya. Disayang-sayang banget tuh syutingnya. Lu misai Iya buat bener. eksistensi. Iya bener. Ah, Terus abis itu, terus. kan dia suka menayangkan drama-drama kehidupan, potongan-potongan podcast kan. Mm-mm. Mm-mm. Podcast ini, podcast itu, podcast ini. Terus gue ngomong gini sama produser gue gini. Gue tuh juga punya podcast loh. Kenapa sih kalian gak pernah membahas konten dari podcast gue? Keluar Mm-mm. begitu aja wet dari mulut gue. Mm-mm. Dan Nggak ketika bisa itu ditahan, nggak bisa ditahan, mblah nggak gitu. nggak bisa ditahan gitu Eh, karena eh, eh, potongan podcast yang dibahas tiap minggu itu lagi kadang eh, ini tuh 2 minggu lalu udah kita bahas loh ya beda angle aja kak. Oke, ini tuh udah pernah ya beda angle. Gue tuh juga punya podcast loh, dan kenapa sih kalian nggak pernah membahas isi podcast gue? Keluar begitu aja, begitu keluar tuh gue nyesel, kenapa ya gue ngomong gitu. Terus ada satu podcaster juga yang jadi host tetap, nggak usah dibahas namanya siapa, tetap. Terus udah gitu. Dia bilang Eh, gini, bobotnya kak, oh, bobotnya kak, isi podcast ya. kamu bobotnya nggak masuk untuk penonton sini. Iya sih, gue bilang gitu. Gue kecil Mm-mm. hati aja, Bo. Kenapa sih podcast gue kayak nggak diwaro? Gue gitu. Enggak, Kak. Bukan nggak diwaro. Tapi kamu Eh, memang nggak eh, pernah menampilkan yang viral-viral. Dan itu nggak kemakan untuk rakyat. Nah, terus gue pulang kan gue kepikiran ya, Iwet ya. eh. Apakah kita mulai harus pivot menampilkan tamu-tamu viral gitu ya, sambil Eh. sambil merebahkan kepala aku di bantal tempur Eh. aku. Bantal tempur. Orang ada nih, orang ada ya. Dengan sarung bantal sutra aku sehingga rambut aku akan terjaga ionnya. Kalau tahu sih saya. Ya kan? Ya kan? Ya. Iya dong. Terus abis itu
Apakah kita harus mulai menampilkan tamu yang viral-viral? Gue tuh pengen kali kayak podcaster lain. Ada beberapa podcast tuh yang kemunculannya lebih baru dari podcast Duet With. Followersnya udah banyak, viewersnya banyak. Aduh, sementara kalau kita mau jujur kan ada tuh yang DM, Kak, kok Duet With belum tayang lagi? Kak, kok Duet With belum tayang lagi? Sayang, waktunya terbatas. Podcast kesayangan kamu itu butuh waktu bikinnya. Waktunya sedang kita jaga. Jadi kan gue merebahkan, haruskah aku putar haluan bahas yang viral? Nah, pertanyaan gue itu mungkin menjadi doa gue beberapa malam ini ya. Terus gue denger nih kalimat yang disampaikan Aji melalui lo. Berkaryalah dengan bertanggung jawab. Mungkin itu jawaban doa gue. Gue tidak menyalahkan yang tamu viral kalau itu adalah bentuk tanggung jawab sang podcaster. Tapi ternyata itu bukan tanggung jawab gue dalam kehidupan. Iya. It's not me. Iya, benar. It's not us. Iya gak sih? Iya. Guys, itu tadi udah hashtag kode. Buruan deh pada PO itu. Piyama, yes. Biar Duet With jalan lagi. Culun banget nih om-om. Culun banget. Parah habis. Gue tuh soalnya sampai Ya, lu jangan pada cuma nanya-nanya doang. Jangan cuma nanya lu, beli. belum lagi ya Iwet, kan kadang gitu ya, saat emosi kita lagi nggak stabil gini kan kita membaca komentar yang nggak ada emosi. Sorry, jangan bawa-bawa kita. Yang emosi nggak stabil lu, jangan bawa gue. Gue anaknya gampang nepa, oke? Gue tuh Indonesia Timur, kita tuh artinya saya. Kita pe baju, kita pe rumah, Oke. kita pe suami, kita pe istri. Itu tapi punya kita, no? Oke, boleh. Atur, Jo. Iya, Terus? ya udah. Eke, saat kondisi mental Eke lagi nggak stabil kan, baca komentar DM teman-teman tuh kan, geng duet kan sudah merasa dekat ya gitu. Kan ada aja tuh yang komentar gini, kalau bisa lightingnya ditambah karena muka kamu tuh belang. Angle kamera begini-begini. Rate episode ini 5 dari 10. Dalam hati gue, sayang, andaikan kamu tahu, gue tuh sampai jual ladang cingkeh loh untuk syuting podcast ini. Kasihlah apresiasi. Ladang cingke. Ladang cingke. Ngoni dari Tomohon ya? Atau mau jual tapi cingke kasiang mau bakar doi, mau bikin konten, mau jadi konten creator di ibu kota. Siapa mau nih nonton cuman gratis lepe pinis ngoni pe mulu. Follow nyanda cuma nonton yang komentar joni dong kasiang. Susah hidup content creator. Tapi ini bunga-bunga aja ya, bunga-bunga aja itu memang resiko. Kita ada yang nyamber kita, ada yang bilang gini, ada yang ngomong gini, sebentar ya. Kita sejual manisan pala dodoe. Aduh, bika manisan pala biapong tapi biapong tak sejualnya laku kasihan. Aduh Tuhan ya Allah. Aduh. Ya. Tapi bagus ya. Berkreasi dengan penuh tanggung jawab. Yes. Keren itu menurut gue. Kemarin aku juga mau cerita boleh? Aku mau cerita boleh? Boleh dong. Kan KitKat. Kita tuh udah berapa hari ini tuh konten kita, apalagi yang konten kemarin tuh, konten kita tuh konten daging ayam. Lo baca komentar lo? Ya, bener-bener kayak itu pasti Hana udah gini. Apa nih pesennya nggak ada? Nggak ada. Aduh Hana udah maafin aja deh. Udah kemarin gue kurang tidur, gue habis berantem sama orang. Udah deh Hana diterima aja ya Hana ya. Udah deh udah cicing gue mana di gitunya. Terus ya oke, lo cerita. Gue kemarin pilates di Cardea.
Terus. tempat pilates gue itu kan juga ada visionya. Terus gue lagi on the line ya. Kan kalau orang dulu bukan online tapi on the line. Aduh, kita lagi on the line dulu kuat nih dia Kang. Oke. Tiba-tiba ada yang datang cowok tinggi gede gitu berotot. Gue ngelihat dari betis sama kakinya cakep nih. Terus gue nengok, terus dia gini, Mas, gitu, dia gitu, just fist bump, fist bump, Mas, bro. Lo bisa tebak nggak siapa? Rory. Kok lo bisa tahu sih, Cid? Najis, amit-amit jabang bayi, gelai. Kalau om harus pakai celana di sini biar anget. Bodoh amat. Rory Ashari. Dia punya podcast kan? Nah, jadi kita sempet ngobrol. Dia visio. Ashari bukan Ashari. Ashari orang Mahi, gila. Iya, Sarah Ashari. Iya. Aduh, Rory Ashari. Pokoknya ribet banget sih hidup lo. Sabar, tenang. Rory Ashari. Ashari pakai Y. Ashari. Iya, terus udah gitu. Terus kita jadi ngobrol, begitu selesai. Belum pulang, Mas. Aku baru selesai. Oh, oke. Terus dia bilang gini, aku suka nonton loh podcast kamu. Tapi dia nggak nyebutin duet. Kayaknya nama duet susah ya. Aku suka nonton deh podcast kamu. Oh, thank you. Gue gitu. Gue kan kalau orang komentar, aku suka nonton podcast kamu, gue bilang thank you. Karena kemarin aku baru syuting sama Marisa Anita. Terus dia bilang, aku kan sekarang juga punya podcast. Bener. Iya, terus aku bilang, aku tahu, kan aku suka like, aku suka komentar kan. Dia bilang gini, oh iya, cuman satu yang kamu like. Dalam hati gue gini, gila ya nih laki, follower lu ambil 1M, gue nge-like konten lu cuman satu aja lu tahu. Menggila ya nih laki-laki, kebanyakan kreatif deh lu, say. Kurang-kurangin ngangkat otot. Terlalu tajam deh. Terlalu tajam. Kebanyakan kreatin terlalu tajam. Hitung-hitungan banget sih timbang gue nge-like cuman satu doang. Terus gue nggak mau kalah dong, Leo. Nggak mau kalah. Terus gue bilang gini, tapi aku nonton konten fullnya loh. Oh iya? Yang mana gitu. Gue gini, oh lu mau pop quiz sama gue yang mana? Oke. Gue kasih nih sama lo ya. Terus gue bilang gini, aku nonton yang ahli keuangan. Oh, Prita Gosi. Oh enggak, bukan. Prita Gosi sih aku nggak nonton. Aku udah sering soalnya wawancara Prita Gosi. Yang satu lagi sombong. Ya. Ada nada senioritas di situ. Ya, ada nada senioritas. Udah sering Prita Gosi. Udah sering. Baru kenal Prita Gosi. Gue mah. Ahli financial siapa yang suka bikin sakit hati orang? Siapa? Ahli finansial siapa yang suka bikin sakit hati orang sampai orang itu kepikiran, bingung, aduh gitu, gimana nih gitu, siapa? Prita Gosi maksud lo? Salah. Siapa? Prita Ghosting. Bener. Lucu ya gue ya. Lucu gue tuh ya. Oke, lanjut. Tempo. Kasih deh, guys. Iya. Terus udah gitu. Yang gue bilang, oh bukan, yang berotot tuh yang cowok cakep. Oh, disebutlah siapa gitu. Ada financial planner. Terus gue gini, sama gue juga nonton tuh yang lu wawancara ahli jantung. Gue bilang gitu. Terus, tapi dia kayaknya juga kurang jago KitKat deh. Karena gue gini, oh lu ngetes gue kan, gue nonton apa enggak, gue tes kemampuan lu wawancara ya, say. Gue nonton yang kamu wawancara ahli jantung, oh iya dia sebutin. Terus gue gini, soalnya aku kan pernah serangan jantung, gitu kan. Kan kalau lu interviewee yang baik kan lu akan, nah serangan jantung, gitu dong. Ini dia enggak loh. Apa dia bilang? Apa dia kata? Dia diam aja. Oh iya. Kalau aku nonton yang mana ya dari podcast kamu? Gue dicuekin, Nek. Breadcrumbs gue nggak diambil. Saya gini, oh Andini Effendi aku nonton. Oh iya. Oke.
Terus gue tuh nanya sama dia, gimana Mm-mm. Rory gitu, kamu udah mulai berapa Eh, lama sih? mm-mm. Setahun ya. Terus gue nanya, kamu tuh timnya berapa orang Rory? Aku bilang gitu. Mm-mm. Aku ada lima Mm-mm. orang. Terus dia cerita apa aja tuh tanggung jawabnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ini. Sebenarnya gue nggak pengen banget ngobrol ya. Cuma kan ya namanya juga ganteng ya. Gue nikmati aja pemandangan kan. Gue panjang-panjangin ya. Apa aja tuh tanggung jawabnya? Ada PA, ada ini, ada itu, ada ini. Oh iya, iya. Mbak Heeh, Dijeng dia heeh, duduknya kan di depan gue tuh. Walaupun gue udah heeh. minggir, maksudnya gue di sini aja. Tapi dia pilih depan Oh, gue. Oke, it's okay. Kita mau depan-depanan. Terus gue nanya, terus dia gini, aduh maaf heeh, ya, gue gini, aku seneng loh ngobrol sama sesama content creator gini, gue bilang gitu. Tapi heeh, gue heeh, mau memberikan apresiasi loh, gue bilang gitu. heeh, heeh, Kenapa tuh Mas gitu? heeh, Aku suka konten-konten creator yang bikin konten yang insightful, aku bilang gitu. heeh, Terus dia heeh. bilang, waduh, thank you Mas gitu. Ya tertatih-tatih sih gitu. Aku masih dalam fase bakar duit, dia bilang Oh, gitu. dia bilang gitu. Aku bilang, tapi kamu semangat kan, Ror, gue gitu. Udah roar ya. Udah roar. Padahal Aku, pemenggalan namanya tuh Ri, bukan Roar. oh ya harusnya kamu semangat, Ri. Iya, atau As juga boleh. Ashari. Kamu semangat kan, Ror? Oh iya semangat kok, Terus, Mas. Aku mah selalu semangat, aku bilang gitu. Iya, aku lihat konten sosial media kamu tuh agresif banget. Iya, iya gitu. eh, Harus, eh, eh, harus Mas, harus dia bilang gitu. oh, oke. Jadi kalau kita diajak ke podcastnya dia, kita terima apa enggak nih? Kayaknya nggak deh. Kayaknya kita nggak, kita apa? Itu yang tamu-tamunya dia tuh knowledge gitu, Cin. Kita kan cerita hidup, bukan knowledge. Kalau podcast yang knowledge gitu mah orang kali ngundangnya lu doang, say. Kayak lu kemarin diajak ke podcastnya siapa tuh? Siapa tuh anak-anak Kumpul muda? leaders, Ya, kumpul leaders, kumpul leaders. nama podcastnya aja kumpul leaders. Ya udah pasti Iwat lah yang dicolek. Kalau gue kan kumpul enong-enong gitu. Wandu gitu kan. Kapster, balon-balon gitu. Gue gitu. Aduh. Tapi truth be told, gue jujur loh ketika gue menyampaikan apresiasi gue kepada Rory itu jujur karena gue tahu gini sesemangat-semangatnya dia sebagai konten kreator pasti dia seneng gitu dikasih Iya, semangat karena gue berkaca kepada diri gue kan selalu gitu ya Iwet dalam iya. bertindak tanduk gue melakukan kepada orang lain sebagaimana yang gue ingin dilakukan kayak gue sekarang Heeh. gue tuh diberikan apresiasi podcast kamu keren mas semangat gue happy loh jadi gue akan melakukan hal yang serupa gitu itu Iya. juga gue pelajari dari siapa? Dari Melanie Ricardo. Kenapa? Tumben ada isinya nih Melanie. Gue juga merasa tumben. Gue tuh kan cukup uh, uh, Nepa. Toleransi tingkat tinggi. Iya, ember, ember. Temennya batuk juga dipengen-pengenin batuk Iya, iya, dikorek. iya. Heeh. Ini podcast apa podcast masih? Kok banyak orang batil? Terus abis itu Melanie. Gue kan juga cukup sering ya bertemu dengan Melanie. Tapi Melanie itu secara berkala loh Iwet. Bertanya kepada gue. Gimana nih kak podcast? Masih siaran? Semangat kak. Tadi pagi siaran kak. Ngomongin apa kak? I know dia tuh gak selalu nonton. Aku tahu. Tapi mendengarkan dia bertanya begitu ke gue aja. It makes me happy loh. Gue merasa appreciated. Ngerti gak lo? Lu tuh bener kayak Nini tau gak lo? Apa lagi sih, Bo? Nini kan sukanya ditanya, Bo. Iya, emang. Ditanya kabar udah happy banget. Ini ada anak muda perhatian banget sama aku. No. Tapi kan, bukankah, Lu tua banget, hai, seneng wah, ditanya. wahai Kisana, bukankah itu teori kesinambungan di dalam hidup? Eh, Do ya, unto others
like Heeh. how you would like to be treated gitu. Gue tuh selalu begitu. Iya, Kalau kalau lu ingin dihargai, hargailah orang. Lu ingin iya. disayang, sayanglah orang. Sayangilah orang. Ya kan? Lu ingin Bener. dihormati, hormatilah orang. Iya, bener. Bener gak sih? Lu pengen mendapatkan apresiasi, Bener. lu apresiasi dong orang lain. Iya, bener, 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 bener. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, Melanie ya. Melanie. Semalam juga gue ketemu sama Melanie. Oh ya? Iya, kumpul-kumpul. Lagi sering ya kumpul-kumpul gini ya. Ya. Gue udah bilang sama dia, Mel, kayaknya mulai keseringan ya kumpul-kumpul kita ini. Iya. Jedanya cuma sehari-sehari, gue bilang gini. Gue agak khawatir sini. Terlalu rapat ini pertemuan-pertemuan ini. Tapi tadi malam, gue menikmati daging enak sekali, Dev. Daging obrolan apa daging beneran? Daging beneran. Oh, Jadi ternyata orang-orang yang suka ke Jepang, orang ada tapi ya gue mah belum pernah. Ada satu udah restoran. udah tahu wet. Kalau lu kumpul sama geng lu itu udah pasti di tempat-tempat orang ada kumpul. Lu tuh nggak mungkin kayak gue ayam Nggak, berkah gitu. nggak gitu. Itu restorannya Luna. Namanya Jambo Yakiniku. David, enak banget. Enak banget. Ih, gila gue sampai gini. Ini apa sih? Apakah surga sudah turun ke dalam mulutku? Gitu. Lebay, lebay, lebay. Ah, ah, ah. Bo, enak banget, Bo. Ya Allah. Ih, Hebat, Luna hebat ya, Bo. Bisnisnya banyak banget sih, Nek. iya, Bo. Iya, Bo. Dia tuh kalau punya uang tuh disimpan, disimpan namanya ntar diputar investasi restoran. Disimpan, disimpan, disimpan investasi apa. Gitu dia mah. Anaknya. Kalau lu kan ini ya, kos-kosan 5 pintu ya kalau nggak salah ya. Ya, alhamdulillah Kak Iwen. Tapi sekarang aku bertahap ya. Yang Iya. memang kos-kosan 5 pintu. Sekarang kos-kosannya belum ada, tapi penghuninya aja saya udah kumpulin. Ternyata ternakan. Nanti kalau udah ada kos-kosannya baru gue masukin lo semua ke dalam situ. In the meantime, ngumpul aja dulu di sini ya, Say. Ember. Say. Aduh goblok beneran. Enak, Bo. Jambo Yakiniku. Oke. Boleh kali Kak Luna beradlibs di Duet With tuh untuk usaha-usaha Kak Luna. Cross promo kali Kak Luna. Aduh. Tapi ya, Aduh. kan lu bilang gini, gue mau bahas ini. Ini konten lucu dan menarik. Since lu baru bertemu teman-teman lo. Ini kontennya Poetex. Jadi dia kayaknya kontennya tuh biasanya puisi-puisi gitu ya. Dia bikin konten gini. Sometimes people does not text I love you, but titik dua. Jadi kadang orang tuh nggak ngomong I love you ke lo, nggak text I love you ke lo, tapi ini yang mereka lakukan, yang mungkin arti dan maknanya sama. Be safe. Oh. Ya, gue punya temen ya. Gue punya temen ya. Kalau abis ketemuan gitu ya, dia akan tag. Oh, udah lihat-lihat jam, udah bosen lo ngobrol sama gue. Bukan. Nggak gitu. Sabar. Yuk bisa yuk lanjut. Lu punya temen yang kalau nanya. Udah mau udahan aja. Gue bisa lo cari penyiar lain untuk ngisi 15 menit gue ini. Sabar. Aduh guys, takut banget aku di-kick abis ini guys. Terus, yuk lanjut yuk, bisa yuk. Gue punya temen loh yang kalau abis pergi ketemuan gitu ya, dia cuman teks gue, aman, tanda tanya. Gue tahu tuh siapa yang kayak gitu. Iya kan? Yogi. Iya. Atau kalau gue udah lama kita nggak teleponan, udah lama nggak ketemu, ntar dia cuma text message gini, boleh kali selfie.
Oh, Uh, lucu uh, banget. uh. Lucu banget. Oh, that's cute. Cute ya. That's Itu tuh cute. it speaks Rindu. iya, it speaks I love you to me, ya Iya, kan? iya, Terus iya, kalau dari iya, iya, kontennya iya. dia gitu ya, Ya, padahal instead kepo of aja sebenarnya kalau Yogi mah. ember, instead of I love you gitu ya, tapi teks, did you eat? Oh, Udah makan? oh. Gue coba siang ini selfie boleh kali. Ke siapa? Oh, kode keras, Lanjut, terus udah kode gitu. keras. Oh, gue mau diketok pakai sendok. Oke, terus udah gitu. Ahli keuangan apa yang asal keluarganya dari peralatan dapur? Apaan? Safir sendok. Bodoh amat. Oke, lanjut terus. Terus instead of I love you, text this. This remind me of you. Jadi lo kirim reels, kirim gambar, Oh, oh, ya 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 ya. atau call me when you get home. Call me when you get home tuh masih bluntly ngomong perhatian sebenarnya. Iya, Tapi tadi kayak selfie bisa kali itu menurut gue cute. iya, Terus cuma nanya aman tanda tanya itu menurut gue cute. iya. Atau gini ya, kayak yang sama kayak gitu gini. Misalnya lu udah pisah gitu ya, kita habis ketemuan, udah pisah, udah 30 menit, lu udah tahu tuh dari tempat kita pergi menuju rumah temen lo, Udah nyampe biasa tuh. udah nyampe, lu cuma nanya, lancar kan, udah di rumah dong, itu juga gue, Iya, setuju gue, setuju. iya, Iya, iya. atau ya kalau yang di belakang-belakang sih mungkin udah nggak terlalu ini ya, tapi I made you this gitu, misalnya lu kirim Iya. makanan, Iya. Oh. Atau ini kirim, suami tunggu ke bentar, istri. oh iya suami ke istri, iya. Sama, Suami ke istri. mirip. Ya, suami ke istri cuman ngomong gini, aku hari ini cuci piring ya. Iya. Itu tuh lu nggak perlu bilang, oh I love you so much, you are mean the world to me, apalah apa, nggak usah. Lu cuman ngomong gitu, aku yang cuci piring hari ini. Itu udah kayak gleot Iya. sih. Ya, itu speak I love you, right? Iya kan? Iya. Iya. Atau lo tahu gue doyan alpukat gitu. Terus gue kirimin alpukat gitu. Terus gue ini, ini alpukat dari siapa sih? Terus gue akan teks temen gue, ini siapa? Ada yang ngirimin gue alpukat nggak? Gitu. Terus tiba-tiba dia dari gue, Nek. Oh, Oh, iya. Iya, setuju gue. iya kan? Setuju. Atau yang terakhir, contoh terakhirnya dia, instead of I love you, tapi gini, I'll come with you. Iya. I'll come with you. Iya, misalnya mau kemana hari ini? Aduh, mau nyuntik anak nih di puskesmas. Gue I'll come with you. gue temenin. Gitu. Iya. Ada lagi. Adi. I walk you down. Abis namu. I walk you down. Ya, I walk you down ya. Itu sama kayak I'll come with you. Iya kan, ya. Atau kayak here, I walk you out. Itu rasanya kayak gitu ya. Ya. Kayaknya itu nggak cuman gitu ya. Iya. Ya. Itu means a lot loh kayak gitu tuh. Iya. Ya. Simple gesture. Iya, itu speak I love Iya. gitu. Ya. Ini emang pada matre banget ya, parah banget nih orang-orang. Ada yang bilang speak I love you dengan aku udah transfer ya. Iya. Ada lagi yang bilang katanya udah cek saldo. Iya. Ya. Ada yang bilang gini, kalau sampai ada yang ngomong I walk you out atau I'll come with you, merinding seginjal-ginjal.
Aduh. Kayak apa ginjal merinding ya? Tapi Ya. kalau kalau kayak I'll send you this gitu, ngirim-ngirim itu tuh menurut gue ya Iwat ya. Heeh. Cuman cuman kena di hati kalau lu udah kenal orangnya. Iya. Iya. Misal gitu, lo tahu Iya. gue suka alpukat, lu kirimin alpukat. Ketika gue terima itu gue akan oh gitu ya. Tapi Iya. kalau lu Iya. lu nggak tahu gue suka alpukat, terus lu kirimin gue duren, gue akan terima duren. Gue Heeh. gini, ngapain lu kirim gue duren? Orang gue tuh Iya. kolesterol, you Iya. know? Iya. Iya, benar 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 benar. Eh, manis ya. Heeh. Itu Tuh. tuh flirting apa enggak sih Nek? Atau Oh, enggak, itu nggak menurut gue bukan mu, flirting. iya mukanya nggak Itu usah marah atentif. Oh mukanya iya nggak iya. usah marah. Iya iya. Heeh. Pin pipis ya, pin pipis. Oh makanya lu lihat-lihat jam lu pengen pipis. Baru Enggak. oh, Enggak, tapi menurut gue itu atentif bukan flirting. atentif. Itu atentif dan atentif itu atau atensi itu perhatian itu tuh menurut gue nggak bisa dibikin, Bo. Iya. Itu tuh karakter. Karena kan lu kebayang nggak sih kalau flirting itu dipikir menurut gue ya, menurut gue flirting Iya. itu dipikir bener-bener kayak Oh, misalnya tadi ada yang ngomong tuh kayak it's raining outside just wondering where you are. Itu kan kayak oke. oke. Jadi maksud lu flirting itu dipikir berarti ada niat emang pengen flirting. Iya, iya. Ber, ber, Wordingnya tuh berbunga-bunga, oke. dipikir, Oke. ya kan? Oke. Berarti sebenarnya kalau flirting itu ada niat emang sengaja dilakukan untuk flirting. Make sense sih. Iya. Tapi kalau kalau cuman gitu, I walk you out, gitu kan kayak it's a gesture loh. Attentiveness. Attentiveness, Ya. attentiveness, bener nggak? Ya. Terus cuman kayak gini, selfie bisa kali. Itu kan bener-bener yang spontan aja, nggak mungkin yang kayak, you know? Mm-mm. Ya. Tapi beda ya, selfie bisa kali sama pap tanda tanya beda ya, beda. Oke? Ya, pap tuh kan post a picture ya. Kalau berarti kan Iya. foto apa aja dong kalau pap post a Bisa, picture. ya tapi kan arahnya beda kalau pub ya, gitu. Ya nggak sih? Arah arahnya apa gue nggak ngerti. Oh, katanya lu suka open BO. Siau lo. Oh. Gitu, Bo. Menurut tapi itu manis banget beneran. Itu manis tuh kayak cuman aman tanda tanya gitu ya. Mm-mm. All good tanda tanya. Udah Mm-mm. sampai kan gitu. Itu menurut Mm-mm. gue bahkan ya menurut gue kayak text me when you're home itu tuh beda tipis antara flirting sama atentif, tapi itu juga atentif menurut gue. Gue mau belajar Iwet pengen kembali cita-cita ya, sebuah Iya, cita-cita dan sebuah iya, wacana. nggak apa-apa, iya. Iya, ya, Cita-cita tuh kan mulia ya. iya cita-cita tuh Iya. mulia. Pengen lebih flirtatious gitu. Hah? Kok flirtatious jadinya? Iya, karena kemarin Nek, gue nggak tahan pin pipis banget, boleh nggak sih, Nek? Boleh ya ya? udah Gi, sana lu pipis. Iya. Oh, videonya bawa. Ih, geli. Aduh, ya ampun. Sialan deh si Iwet. Pantas dari tadi dia sibuk ngeliatin jam. Dia pengen tahu tuh jam berapa, jam 8 masih lama apa enggak. Dia pengen pipit. Yuk kita sapa-sapa dulu dia yang ada di sini. Hi Perth. Ada yang lagi di Perth, yang lagi Corin Jati bilang gini, ini penting untuk dibaca. Flirtatious isn't always negative. It can be just centil positively. Nah, centil positively positif ya. Kalau centil secara iya bisa jadi sih. Atau emang bawaan orok aja juga sih. Iya gak sih? Emang bawaan orok aja gitu centil. Ada orang kan yang kayaknya nature-nya emang flirtatious dan centilwati dan centil windu kali ya. Iya gak sih? Uh-uh. Centil kalau perempuan, kalau laki-laki centong. Apa? Kak Dev tadi cerita di live. Oh nggak tahu, aku Rory nonton apa? Rory kayaknya nggak mainan TikTok deh, Nek. Lega. Seneng deh gue sekarang kalau pipis tuh banyak.
Emang biasanya nggak banyak? Nggak banyak. Gue tuh sekarang minum udah 2,5 liter setiap hari. Mungkin karena kamu lega. Kamu turut lega dengan keputusan pemerintah untuk tidak memberikan potongan pajak pada mereka yang gajinya di bawah 10 juta. Jujur iya. Gue langsung berhitung kemarin. Lumayan nih bisa di-save. Oh lo, sok nge-save. Emang lu gaji lu di bawah 10 juta cuy? Lah, kok jadi gua? Kan lu bilang lu bisa di-save seolah-olah. Lah, kan OPEX kantor itu hitungannya kan. Oh iya, operational canter ya. Mm-mm. Oke. Gitu. Membahas sedikit ya mengenai, karena tadi ada yang komentar, membahas sedikit mengenai mug, batch yang udah pada pesan lagi proses pengiriman. Ya, jangan lupa pelunasan. Batch barunya kapan? Segera akan kita buka dan kita umumkan. Please be patient. Lalu yang masih bertanya piyama, masih ada stok last update tadi pagi 27 pieces. Jadi yang belum kedapatan, monggo. Oke? Nah, di podcast Endgame itu tugas kita jadi apa ya, Iwat ya? Lah, lu belum tahu? Hosting talk show gitu. Iya, jadi kita dapat slot nih. Ini ya guys, jadi kan weekend ini tanggal 20 itu Endgame Podcast akan membuat sebuah meet up. Jadi kayak festival di mana akan ada banyak sekali talks di situ. Nah, terus kemudian kita dapat slot nih jam 12.30 sampai jam 1 kalau gue nggak salah gitu ya. Nah, di situ tugas kita berdua adalah hosting a session. Hosting a session bareng sama Andini Effendi, Marissa Anita, dan Iyas Lawrence. Gitu. Apa yang mau diobrolin nih? Yang mau diobrolin tuh adalah kayaknya ada hubungannya sama berkreasi dengan tanggung jawab. Kalau aku nggak salah menafsirkan dari judul sih, judulnya community apa gitu ya? Oh, community ya, bukan kreasi bertanggung jawab ya? Ya bisa lah, kita kan host ya, kita bisa belokin kemana aja sih. Enggak gitu, ada ketentuannya. Terus jadi nanti kita ngobrol tuh sama mereka bertiga di atas panggung gitu. Acaranya di Balai Kartini ya nih, kalau nggak salah ya. Balai Kartini. Iya, bener. Nah, mesti beli tiket, guys. Mesti beli tiket itu di situ, ya. Jadi, yuk ramein biar kita nggak malu. Biar nanti pas kita masuk tuh ada yang sambut gitu, ya. Apa gue perlu hadirkan penonton bayangan untuk kasih support kita? Jadi pas jangan Nek. Lagi nggak ada budgetnya, kalau mau pakai sound effect aja Mbak Wati di belakang kasih tepuk tangan sound effect. Suara tepuk tangan sound effect itu suaranya kayak kamera polifonik kok. Gak surround gitu. Iya bener gitu. Tanggal 20 ini hari Sabtu. Update terbaru. Piyama tinggal 13 pieces loh. Iya. Wow. Padahal kemarin kita tuh nyetok 200 biji. Cepet ya. Bukan kita nyetok, maksudnya bahannya cuma bisa bikin buat 200 biji. Wow. Beli tiketnya di mana? Ikro, Dek. Ikro, ya. Bacalah. Lo lihat gak sih, Wet? Gue kan kadang suka iseng ya bacain komentar-komentar di tengah postingan promo Endgame gitu kan, komentar-komentar nanyanya tuh gini, beli tiket di mana, acaranya gimana, kalau tiket ini bisa nonton ini apa ini itu. Tiba-tiba ada yang nanya gini, arah musola lewat mana ya bang? Gue baca lagi yang itu. Arah musola lewat. Gak salah. Tapi tidak tepat. Gak salah tapi gak tepat ya. Bener. Ya. Gak salah. Sama sekali gak salah. Gak ada yang salah di dunia ini. Iya. Ya, semua berhak menanyakan arah toilet, arah musola di mana, ya? Iya, betul. Iya. Ada yang bilang gini, kenapa sih mugnya nggak dibikin 200 pieces biar dapat semua? Sayang, alasannya adalah gini, mug ini dibikin oleh 2 orang artisan. Artisannya tangannya cuma punya 2 pasang. Jadi setiap kali dia bikin, dia cuma bisa bikin
50 ya? Apa 100? Iya, Lupa deh gue. 50. 50 gitu. Jadi emang they can only manage to make it as much. Karena asli dibikin pakai 60 kata Mbak Wati, 60. 60. Asli dibikinnya pakai tangan satu-satu sayang. Mm-mm. Jadi sabar Artisannya aja. siapa? Artisannya UI. Tulisannya OUI. Itu ada literasi yang bilang marknya UI kan ya? Iya betul. Handmade. Kalau 200 nggak bisa. Aku tapi lagi kepikir ya. Apa kita kerja sama Zen Keramik aja ya Dev ya? Boleh kita bikin yang seri lain kan, kalau dengan UI Iya. yang Iya. lain dengan aku kan sebenarnya sempat ngobrol tuh sama Mrs. Potter Bali, tapi belum putus. Devinya lagi pindahan. Lo ada yang kenal di Zen? Kenal. Karena kalau Zen tuh bisa 1000 lo bikin. Iya, yuk bikin edisi duet Zen, tapi beda dari ini jenisnya. Iya. Design dan detailnya beda. Ya, mau? Ayo, mau gue. I love ceramics. Hmm. Mak gue dari Ya. ceramic, gigi aku dari ceramic. I love Iya. ceramic. Iya, cincin aku kalau aku keramik. Ya. Ya udah deh, proses deh bro. Jangan kelamaan. Gas deh bro, gas deh bro. Kangen nih syuting podcast. Kangen nih posting-posting promo bro. Kangen nih pakai baju bagus, gaya-gaya pose-pose depan kamera. Hari Sabtu pakai baju apa? Mau apa? Jangan santai, kita tetap harus hadir di situ, ya kan? Duet. Kalau gue tampil sebagai duet, gue tuh nggak mungkin santai. Ih, Kita janjian warna ya, hitam putih. ya nggak nyala di panggung. Lu mau apa, cuy? Apa? Pakai bajunya Sabto yang baru yuk. Oh iya, gua kuning, lo apa? Orange. Ih, cakep. Dah, itu aja. Oke. Ya, bawahnya celana polkadot ya. Kita kayak ibu-ibu komplek loh, janjian baju aja sambil siaran. Ya udah deh, kita sudahi sebelum nanti makin banyak lagi yang kita bikin janjian di sini ya. Oke?